Latihan soal dan pembahasan ujian kompetensi UKTTK khususnya teknologi farmasi sediaan Solida. Oke, soal pertama. Industri farmasi memproduksi tablet metformin 500 mg. Dari data COA dan MSDS diperoleh informasi sifat fisika kimia sebagai berikut. Ukuran partikel kurang dari 50 mikron, sifat kompaktibilitasnya yang buruk dan tahan terhadap pemanasan tinggi. Apa metode yang sesuai pada proses tersebut? Cetak langsung, coprocessing, fast melt granulation, granulisasi basah, atau granulisasi kering. Oke, dari ada data COA menyatakan ukuran partikelnya adalah kurang dari 50 mikron. Sifat kompaktibilitasnya buruk dan tahan terhadap pemanasan tinggi. Dalam proses pembuatan tablet ada 3 metode yang biasa digunakan, yaitu metode cetak langsung, metode granulisasi basah, metode granulisasi kering. Dalam menentukan metode tersebut, kita bisa menggunakan 4 faktor: ada dosis, kompaktibilitas, sifat alir, dan stabilitas. Dari karakter tersebut didapatkan bahwa data yang didapatkan adalah dosisnya besar, lalu untuk kompaktibilitasnya buruk, dia stabil terhadap pemanasan tinggi. Nah, jadi dengan adanya karakter tersebut, Anda bisa menentukan bahwa metode yang sesuai adalah metode granulisasi basah. Oke, ini jawabannya. Pertanyaan selanjutnya adalah industri farmasi memproduksi tablet Mentavir 500 mg. Dari data COA diperoleh informasi sifat fisika kimia sebagai berikut. Kompaktibilitasnya baik, ukuran partikel yang kurang dari 50 mikron, sifat mudah terhidrolisa, dan tidak tahan terhadap pemanasan tinggi. Pertanyaannya, apa metode yang sesuai pada proses tersebut? Apakah cetak langsung, coprocessing, fast melt granulation, granulisasi basah, atau granulisasi kering? Sama kayak pertanyaan sebelumnya. Jadi untuk menentukan metode yang sesuai dalam pembuatan tablet, Anda bisa menentukan 4 faktor ini ya, dilihat dari dosis, kompaktibilitas, sifat alir maupun stabilitasnya. Data yang didapatkan adalah dosisnya besar, kompaktibilitasnya dia baik, namun sifat alirannya jelek. Jadi Anda bisa menggunakan metode granulisasi kering. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tujuan slugging dalam pembuatan tablet adalah memperbaiki sifat alir produk antara. Apa metode yang sesuai pada proses tersebut? Apakah cetak langsung, coprocessing, granulisasi basah, granulisasi kering, atau nanopartikel? Ini adalah alur proses produksi sediaan tablet. Ada cetak langsung, granulisasi kering, maupun granulisasi basah. Untuk cetak langsung, prosesnya cukup cepat ya, cukup ringkas bila dibandingkan 2 metode yang lain. Cetak langsung hanya pengayakan pencampuran langsung cetak tablet. Sedangkan untuk metode selanjutnya adalah granulisasi kering. Di sini ada proses pencampuran. Bahan yang dicampur adalah bahan aktif, bahan tambahan seperti bahan pengikat, bahan penghancur, diluent. Setelah itu dilakukan proses slugging dengan menggunakan alat yang namanya roll compacting. Tujuannya adalah nanti supaya bentuk semacam lapisan dengan kompak yang lebih baik. Setelah proses tersebut dilakukan pengayakan kering dengan menggunakan mesh 14 hingga 20. Terkait penentuan ayakan dengan ukuran tertentu tergantung dari berat tablet yang diinginkan. Semakin kecil berat tablet yang dibuat, semakin kecil pula ukuran partikel yang harus dibuat. Selanjutnya ada pencampuran kering, ada penambahan lubrikan seperti MG syarat, glidan maupun anti adheran. Setelah itu dilakukan dengan proses pencetakan sesuai dengan keinginan. Metode selanjutnya adalah granulisasi basah. Nah, dalam metode ini ada pencampuran awal ditambahkan dengan bahan pengikat yang sudah diubah bentuknya menjadi mucilago. Pastikan dalam pembuat masanya terbentuk. Penambahan konsentrasi bahan pengikat, jenis bahan pengikat beserta volume air yang digunakan dalam pembuatan mucilago ini harus melewati tahap optimasi. Tujuannya supaya nanti dalam proses pembuatan massa granul tersebut itu terbentuk. Tahap selanjutnya adalah pengayakan. Tujuannya adalah untuk membantu proses pengeringan. Bisa menggunakan ayakan dengan ukuran 6 hingga 12 mesh. Setelah itu dilakukan proses pengeringan granul menggunakan FPD atau menggunakan oven untuk skala labnya.
Dalam pengering granul ini, pastikan suhu yang digunakan tidak melebihi batas stabilitasnya. Untuk terkait masa waktu hingga didapat nilai LOD yang sesuai, yaitu di bawah 10%. Selanjutnya dilakukan proses pengayakan kering dengan ukuran mesh 14 hingga 20. Setelah itu dilakukan pencampuran akhir dengan penambahan MG stearat, lead dan anti-adheran yang lain. Lalu baru dicetak sesuai dengan keinginan. Untuk proses lacking ada di metode granulisasi kering. Soal selanjutnya adalah TTK melakukan penentuan keseragaman bobot tablet dan hasilnya tidak seragam. Hal ini disebabkan karena hasil kecepatan alirnya 3,5 gram per detik. Jika dilakukan reformulasi tablet tersebut, apa bahan tambahan yang bisa ditambahkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah harus tambahkan amilo, Avicel, Clopidogrel, MG stearat atau PVP K30? Permasalahan di sini adalah kecepatan alir 3,5 gram per detik. Berdasarkan persyaratan uji sifat alir, kecepatan alirnya harus lebih dari 10 gram per detik. Ada menyatakan bahwa 4 hingga 10 gram per detik itu sudah memberikan hasil yang baik, tapi diusahakan lebih baiknya lagi adalah 10 gram per detik. Nah, kalau dilihat dari bahan tambahan, amilo memiliki fungsi sebagai bahan penghancur, Avicel, diluent dan sebagai penghancur, Clopidogrel adalah sebagai support disintegran, MG stearat adalah sebagai lubrikan, dan PVP adalah sebagai bahan pengikat. Untuk membantu mempercepat kecepatan alirnya adalah menggunakan lubrikan. Oke, MG stearat ya sebagai lubrikan dalam pembuatan sediaan tablet maupun kapsul. Bisa dilihat di handbook ya, SPN. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan metode pembuatan tablet. Ketidakstabilan bahan aktif terhadap suhu, pemanasan, dan jumlah dosis yang kecil. Apa diluent yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah amilo, Avicel, HPMC, laktos, monohidrat, atau spray-dried laktos? Nah, dilihat dari permasalahannya, ada ketidakstabilan bahan aktif terhadap suhu pemanasan dan dosisnya kecil. Jadi dosis kecil pilihnya dua, cetak langsung atau granulisasi basah. Namun permasalahan kedua, bahan aktifnya tidak stabil terhadap suhu pemanasan. Jadi opsinya adalah cetak langsung. Nah, ada beberapa karakter dari bahan pengisi dan bisa digunakan untuk metode cetak langsung. Seperti contoh adalah ada dextrose, spray-dry, fast flow, laktos, MDEX, sukros, amilum, pati, dikalsium fosfat, dan Avicel. Diluent yang digunakan dalam metode cetak langsung, diluent ini harus memiliki karakter yang dimana kompaktibilitasnya harus tinggi dan sifat alirnya harus cepat. Di sini spray-dry laktos berdasarkan jawaban ya atau pilihan jawaban dari pertanyaan tersebut itu memiliki kompaktibilitas ya, bisa dinyatakan yang dia cukup kompak dan sifat alirnya lebih baik, sehingga nantinya tidak ada permasalahan terkait pembuatan sediaan tablet. Tapi kalau kita bandingkan dengan Avicel, menyatakan bahwa dia kompaknya bagus namun sifat alirnya kecil, sehingga pastinya nanti ada permasalahan terkait keseragaman berat atau bobot beserta kandungannya tidak memenuhi persyaratan. Jadi untuk jawaban soal tersebut adalah spray-dry laktos. Avicel kompaknya bagus, sifat alirnya adalah bagus. Laktos kompaktibilitasnya jelek namun sifat alirnya buruk. Jadi jawabannya adalah E. Soal selanjutnya adalah TTK di bagian R&D akan melakukan perhitungan proses scale up vitamin C dengan persentase kandungan 2% dari 50 tablet menjadi 5000 tablet. Berapa gram bahan baku obat yang harus ditimbang? Oke, bahan baku obat di sini adalah vitamin C. Apakah butuh 0,4 gram, 4 gram, 10 gram, 40 gram, atau 100 gram? Sekarang kita lihat nih, kandungan vitamin C adalah 2%. 2% ini artinya adalah P per P, karena dilihat dari karakter vitamin C berbentuk serbuk dan tablet yang diinginkan adalah berbentuk padat. Jadi, ini untuk campuran padat atau semi padat persennya adalah P per P. Jadi untuk menghitung berapa gram, 2% kita ubah menjadi 2 gram per 100 gram dikalikan 500 tablet dan hasilnya adalah 100 gram. Jadi
kebutuhan vitamin C untuk membuat 500 tablet butuh vitamin C sebanyak 100 gram. Oke, soal selanjutnya adalah TTK di bagian R&D akan melakukan perhitungan formula sediaan tablet. Ini adalah formulasinya. Pertanyaannya, berapa gram bahan pengisi yang harus ditimbang jika membuat 200 tablet? Apakah 0,6, 1,2, 1,5, 21,2, atau 30 gram? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus paham dulu kira-kira mana memiliki fungsi sebagai bahan pengisi. Apakah PVP, amilum, primogel, talak yang memiliki serat, atau laktos? PVP memiliki fungsi sebagai bahan pengikat, amilum primogel adalah sebagai bahan penghancur, talak sebagai glidan, emisterat adalah sebagai lubrikan, laktos ini memiliki fungsi sebagai pengisi. Nah, untuk menentukan berapa gram laktos yang dibutuhkan untuk membuat 200 tablet, ini adalah contoh-contoh bahan tambahan sebagai diluent atau sebagai bahan pengisi. Laktos 364, nah ini adalah perhitungan 4 gram, 0,6 gram hingga 0,6 gram bisa kita peroleh dari sini. Jadi semua bahan harus dihitung. Yang pertama, tentukan dulu berat total untuk 200 tablet. Caranya adalah 200 tablet dikalikan 150 mg, jawabannya adalah 30 gram. Setelah itu tentukan kadar piroksikamnya. Kadar piroksikamnya adalah 20 mg untuk per tabletnya. Silakan dikalikan 200, didapatkan hasil adalah 4 gram. Setelah itu bahan tambahan selanjutnya adalah PVP, amilum, primogel, talak yang diseret. Silakan Anda hitung sesuai dengan ini ya. Persen artinya adalah sekian gram per 100 gram, tinggal dikalikan berat per tabletnya, lalu kalikan dengan jumlah yang diinginkan. Contoh PVP K30 2%, jadi 2 gram per 100 gram dikalikan 150, lalu dikalikan dengan 200 tablet. Hasilnya adalah 0,6. Silakan Anda hitung semuanya. Dari situ Anda bisa menentukan nilai laktos, karena laktos ini adalah nilai akhir ya yang dibutuhkan untuk 200 tablet. Jadi nanti tinggal 30 gram itu adalah berat untuk 200 tablet dikurangin dengan jumlah piroksikam untuk 200 tablet dan beberapa bahan tambahan kecuali laktos untuk 200 tablet. Hasilnya adalah 21,2 gram. Selanjutnya, TTK di bagian R&D akan melakukan perhitungan formula sediaan tablet. Ini adalah formulasinya, membuat sediaan ketoprofen 50 mg. Berapa gram jumlah bahan pengikat yang harus ditimbang jika membuat 200 tablet? Apakah 0,8, 1,2, 1,6, 32,2, atau 40 gram? Dilihat dari formulasinya, mana bahan yang memiliki fungsi sebagai bahan pengikat? Apakah PVP, laktos, amilum? Iya, PVP memiliki fungsi sebagai bahan pengikat. Jadi silakan Anda hitung langsung. PVP yang dibutuhkan adalah 2%. Jadi 2 gram per 100 gram dikalikan 200 kalikan 200 tablet. Ini adalah PVP ya, namanya adalah povidone. Ini adalah perhitungannya. Jadi 2 gram per 100 gram dikalikan 200 mg untuk menentukan satu tablet terlebih dahulu, lalu dikalikan dengan 200 tablet. Hasilnya adalah 0,8 gram. Selanjutnya, formulasi masih tetap. Bila dari formulasi yang memiliki fungsi sebagai bahan penghancur adalah crespovidone. Nah, crespovidone ini adalah bahan memiliki kemampuan hancur lebih cepat, kurang lebih adalah 1 hingga 2 menit. Oke, jadi berapa kebutuhan crespovidone? Adalah 3%. 3 gram per 100 gram ya dikalikan dengan 200 baru dikalikan dengan 200 tablet. Hasilnya adalah 1,2 gram. Pertanyaan selanjutnya, TTK di bagian R&D akan melakukan perhitungan formula sediaan tablet. Ini adalah formulasinya, membuat sediaan piroksikam 20 mg. Berapa gram bahan lubrikan yang harus ditimbang jika membuat 500 tablet? Lubrikan di sini adalah MG stearat. Jadi 2%, 2 gram per 100 gram dikalikan dengan 250 dikalikan dengan 500 tablet. Oke, ini MG stearat memiliki fungsi sebagai lubrikan ya dalam sediaan kapsul maupun tablet, kurang lebih adalah 0,25% hingga 5%, dan ini adalah jawabannya. 2 gram per 100 gram dikalikan 250 mg dikalikan 500 tablet, hasilnya adalah 2,5 gram. Pertanyaan selanjutnya,
TTK di bagian R&D akan melakukan perhitungan formula sediaan tablet ya dengan beberapa bahan tambahan. Berapa gram bahan gilidan yang harus ditimbang jika membuat 200 tablet? Nah, gilidan di sini adalah aerosil. Nama lain aerosil adalah koloidal silikon dioksida. Persentase yang biasa digunakan adalah 0,1 hingga 1%. Untuk perhitungannya adalah kadar aerosil 1% sama dengan 1 gram per 100 gram dikalikan 150 mg baru dikalikan untuk 200 tablet. Hasilnya adalah 0,3 gram. Pertanyaan selanjutnya adalah TTK di bagian QC akan melakukan penentuan kadar air produk antara. Produk antara di sini adalah granul. Apa nama alat yang digunakan untuk mengukur produk tersebut? Oke, sudah ada gambarnya. Ini adalah musik konten. Nilai jawabannya, konten adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar air. Pilihan jawabannya ada disintegrator, yaitu fungsi sebagai waktu hancur. Variability tester digunakan sebagai alat uji kerapuan. Hardness tester digunakan sebagai uji kekerasan. Dissolution tester adalah untuk uji disolusi. Jadi jawabannya sini jelas adalah D, Muster content. Pertanyaan selanjutnya, TTK di bagian QC akan melakukan pengujian bobot susut pengeringan granul dan ini ada hasilnya. Berat granul basah didapatkan 42,87 gram, berat granul kering 39,45 gram. Berapa persen kandungan air pada granul tersebut? Apakah 7,97, 8,67, 11,38, 12,84 atau 30? Jawabannya adalah untuk penentuan kadar air pada granul adalah 42,87 dikurangi 39,45 lalu dibagi dengan berat basah yaitu 42,87 lalu dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 7,97%. Yap. Pertanyaan selanjutnya, TTK di bagian QC akan melakukan pengujian sifat fisik menunjukkan kecepatan alir dengan hasil 6,75 gram per detik. Kira-kira apa penyebab hasil tersebut tidak memenuhi persyaratan? Apakah kompleksitasnya 20%, kadar airnya 15%, nilai LOD-nya kurang dari 10%, sudut diamnya kurang dari 25 derajat, atau ukuran granulnya lebih dari 150 mikron? Hasil tersebut tidak memenuhi persyaratan. Kalau dilihat dari persyaratan kompleksitas adalah di bawah 20%. Persyaratan nilai LOD adalah di bawah 10%. Persyaratan untuk sudut diam tablet yang baik adalah 25%. Persyaratan ukuran granul tablet yang baik adalah harus di atas 150 mikron. Jadi jawabannya adalah kadar air harus kurang dari 10%. Jadi jawabannya adalah B. TTK di bagian QC akan melakukan uji sifat alir granul sebanyak 100 gram. Dari pengujian tersebut didapatkan hasil waktu mengalir 16 detik. Tinggi granul 3,2 cm dan diameternya adalah 14 cm. Berapa nilai sudut diamnya? Untuk menghitung nilai sudut diamnya yang dibutuhkan adalah nilai tinggi dan nilai R-nya dari diameter. Jadi 3,2 cm dibagi dengan 7 cm dimana diperoleh dari setengah dari diameter. Setelah itu hasilnya silakan Anda tangan sialkan nilai 1 ya supaya Anda mendapatkan sudutnya. Oke, jawabannya adalah 24,56 derajat. Hasilnya cukup baik, sudut diamnya cukup baik, dimana menunjukkan bahwa dengan sudut diam itu ukuran granulnya kurang lebih adalah di atas 100 hingga 150 mikron. Selanjutnya, di bagian QC akan melakukan uji sifat granul sebanyak 100 gram. Dari pengujian tersebut didapatkan hasil waktu mengalir adalah 16 detik. Tinggi 3,2 cm dan diameternya 14 cm. Berapa nilai kecepatan alir? Untuk menentukan kecepatan alir, data yang dibutuhkan adalah berat gram yaitu 100 gram dan waktu mengalirnya yaitu 16 detik. Caranya adalah 100 gram dibagi dengan 16 detik. Hasilnya adalah 6,25 gram per detik. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah TTK di bagian QC akan melakukan pengujian kecepatan alir granul dan hasil ujinya adalah 3,75 gram per detik. Permasalahan apa yang terjadi jika dilanjutkan ke proses pembuatan tablet? Apakah binding, capping, modeling, sticky, atau variasi berat? Oke, ini adalah pengertian. Permasalahan tersebut adalah permasalahan yang sering terjadi seperti binding. Binding adalah keadaan di mana bahan
yang di tablet itu melekat pada die atau matrisnya, sehingga sukar didorong keluar. Kalau capping, keadaan di mana lapisan atas atau bawah tablet terbelah sebagian atau seluruhnya. Kalau sticking, keadaan di mana sebagian massa tablet melekat pada punch. Kalau mottling, keadaan di mana terjadi warna yang tidak merata pada permukaan tablet. Dan permasalahan selanjutnya adalah variasi berat. Tablet tidak memenuhi persyaratan keseragaman bobot dikarenakan granul tidak bisa mengalir secara bebas. Jadi 3,75 gram per detik itu adalah hasil kecepatan alir yang tidak memenuhi. Harusnya adalah 10 gram per detik. Jadi kalau dilanjutkan ke proses pembuatan tablet selanjutnya, permasalahan yang terjadi adalah variasi bobot ya. Pertanyaan selanjutnya, TTK di bagian gizi akan melakukan pengujian keseragaman bobot tablet ibuprofen 200 mg, di mana berat tabletnya adalah 400 mg. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ada data 20 ya, 20 data berat masing-masing tablet. Berapa banyak tablet yang tidak memenuhi persyaratan jika menggunakan persyaratan 5%. Jadi di sini Anda harus menghitung dulu 5% dari 400 mg ya. Oke, ini adalah persyaratan terkait variasi bobot tablet. Harapannya kalau 5% tidak boleh lebih dari 2 tablet ya, yang bobotnya menyimpang dari rentang yang dihitung. Oke, perhitungannya adalah 5% dari 400 adalah 20 mg. Jadi rentangnya adalah plus minus 20 mg. Jadi rentangnya adalah 380 hingga 420. Jadi silakan cari berat yang di bawah 380 dan di atas di 420. Nomor 3, nomor 7, nomor 11, nomor 13, dan yang terakhir nomor 16. Jadi ada ya 5 berat tablet yang menyimpang dari rentang 5%. Pertanyaan selanjutnya, TTK di bagian gizi akan melakukan pengujian produk Domperidone HCl 10 mg dan hasil uji kekerasan tablet dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pertanyaannya, jika dilakukan reformulasi tablet tersebut, apa faktor yang menyebabkan hasil tersebut tidak memenuhi persyaratan? Oke, kalau kita lihat dari tabel tersebut, pengujian untuk 10 tablet didapatkan hasil yang tidak memenuhi persyaratan. Tablet minimum itu adalah 4 hingga 8 kilopons ya. Jadi kalau dilakukan reformulasi lagi, kira-kira apa yang harus ditambahkan? Apakah bahan penghancur? Tidak. Proses pencampuran fase luar terlalu lama, ini punya sama ini ya, proses waktu hancur dan disolusi. Pemilihan suhu pada proses pengeringan, ini kalau terlalu lama dampaknya adalah capping. Nah, jadi solusinya adalah silakan Anda tambahkan konsentrasi bahan pengikat. Yap. Jadi ada penentuan konsentrasi bahan pengikatnya. Jadi Anda lakukan peningkatan konsentrasi bahan pengikat supaya nanti dapatkan kompaktibilitas yang lebih baik. TTK di bagian gizi melakukan uji kerapuhan tablet produk CT 4 mg. Berapa tablet yang dibutuhkan untuk pengujian tersebut? Uji kerapuhan. Oke, uji probabilitas adalah pengujian nilai ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialami selama proses pengemasan, pengiriman, dan produksi. Oke, ini adalah rumusnya untuk menentukan uji kerapuhan, di mana yang dibutuhkan adalah 20 tablet. Ini adalah alatnya. Jadi tablet yang dibutuhkan adalah 20. Oke. TTK di bagian gizi melakukan pengujian produk CT 4 mg dan mendapatkan hasil uji kerapuhan tablet pada tabel di bawah ini. Ada bobot awal dan ada bobot akhir. Berapa persen nilai yang didapat? Jadi untuk menentukan uji kerapuhan, Anda harus memasukkan beberapa data tersebut ya, bobot awal dikurangi bobot akhir. Bobot awal itu ya dikalikan 100%. Ya, dan hasilnya adalah 5,01%. 2,674 dikurangi 2,540 dibagi 2,674 lalu dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 5,01%. Pertanyaan selanjutnya, TTK di bagian gizi melakukan uji waktu hancur tablet produk metformin 500 mg. Berapa tablet yang dibutuhkan untuk pengujian tersebut? Apakah 4, 5, 6, 7, 8? Oke. Berdasarkan farmakope bahwa untuk prosedur untuk pengujian waktu hancur dibutuhkan dari prosedur ini
bahwa untuk setiap kali uji dibutuhkan 6 tablet. Oke, ini adalah alatnya. Pertanyaan selanjutnya, TTK di bagian QC melakukan uji disolusi tablet produk paracetamol 500 mg. Apa media yang digunakan untuk penentuan uji tersebut berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 5? Apakah Quades, Sapar fosfat, etanol, HCl, atau metanol? Oke, menurut Farmakope edisi 5 bahwa untuk pengujian disolusi, media disolusinya menggunakan larutan dapar fosfat 5,8. Oke, paling bawah. Jadi jawabannya adalah iya, dapar fosfat pH 5,8. Oke, pertanyaan selanjutnya, TTK di bagian QC melakukan pengujian keseragaman kadar tablet pada tablet paracetamol 500 mg. Berapa miligram kandungannya masih diperbolehkan dalam uji tersebut? Oke, persyaratan dalam uji keseragaman kadar adalah plus minus 15%. Jadi persentasenya adalah 85 hingga 115%. 15% dari 500 itu adalah 75 mg. Jadi berat atau kandungan yang masih diperbolehkan adalah 425 hingga 575. Jawabannya adalah C. Ya. Pertanyaan selanjutnya, TTK di bagian QC melakukan penentuan keseragaman kadar secara random dengan cara melarutkan satu tablet domperidone 10 mg dengan larutan HCl 0,1 N sebanyak 10 ml. Lalu diajarkan sebanyak 100 kali dan hasil serapan pada spektrofotometri UV vis adalah 0,6851. Pertanyaannya, berapa persen zat yang terlarut jika persamaan regresi dari kurva tersebut adalah Y sama dengan 0,06820 X plus 0,01590. Oke. Yang pertama adalah silakan Anda masukkan nilai serapan ke dalam persamaan regresi tersebut. Ya, jadi X sama dengan 0,6851 itu adalah serapannya, dikurangi dengan nilai interceptnya yaitu 0,01590, lalu dibagi dengan nilai slope-nya yaitu 0,06820, didapatkan hasil 9,8123 ppm atau miligram per liter. Setelah itu tentukan kadar pengencerannya. Tadi dilakukan pengenceran sebanyak 100 kali. Tujuan pengenceran sini adalah untuk menentukan apakah serapannya memenuhi persyaratan dari 0,2 hingga 0,8. Oke, jadi untuk kadar pengencernya silakan dikalikan dengan 100 kali. Hasilnya adalah 981,23 ppm. Setelah itu, dari hasil ppm Anda bisa mengubah ke dalam bentuk miligram atau kadar sebenarnya ya. Jadi 981,23 mg dibagi dengan 1000 mili ya, lalu dikalikan dengan 10 mili. 10 mili adalah proses larutan ya, berarti melarutkan. Proses pertama dalam melarutkan tadi dilakukan dengan larutan HCl 0,1. Hasilnya adalah 9,81 mg. Selanjutnya Anda bisa menentukan persentase terlarutnya dengan cara 9,81 mg per 10 mg dikalikan 100. Hasilnya adalah 98,1%. Pertanyaan selanjutnya, mottling merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pembuatan tablet. Apa penyebab permasalahan tersebut? Apakah distribusi ukuran granul yang merata, granul terlalu kering, lubrikan tidak efektif, granul terlalu basah, atau terjadi migrasi warna selama proses pengeringan? Distribusi ukuran granul ini hubungannya sama variasi bobot tablet yang tidak konstan. Untuk granul terlalu kering adalah permasalahan capping. Lubrikan tidak efektif, hubungannya juga variasi bobot. Granul terlalu basah, binding, sticking, itu adalah permasalahan yang sering terjadi. Jadi kalau mottling adalah terjadi migrasi warna selama proses pengeringan. Oke, ini adalah bentuk mottling. Jawabannya adalah terjadi migrasi warna selama proses pengeringan. Binding merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pembuatan tablet. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Konsentrasi bahan pengikat ditambah, kecepatan pengadukan ditambah, ukuran granul ditingkatkan. Penambahan waktu penjampuran fase luar atau penambahan waktu pengeringan. Binding adalah keadaan di mana bahan yang ditablet sebagian melekat pada die atau matris sehingga sukar didorong keluar.
sehingga perlu dilakukan penambahan waktu pengeringan. Mungkin dikarenakan kadar air yang masih banyak di dalam granul tersebut sehingga lengket ya. Capping merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pembuatan tablet. Apa penyebab permasalahan tersebut? Apakah terjadi migrasi warna, distribusi ukuran granul yang tidak merata, granul terlalu kering atau lubrikan tidak efektif, atau granul terlalu basah? Capping adalah keadaan di mana lapisan atas atau bawah tablet terbelah sebagian atau seluruhnya. Nah, ini adalah gambar contohnya. Penyebabnya adalah granul terlalu kering. Sticking, picking merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pembuatan tablet. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Apakah konsentrasi bahan pengikat harus ditambah, kecepatan pengadukan ditambah, ukuran granul ditingkatkan, penambahan waktu penjamur fase luar, atau penambahan waktu pengeringan? Sticking adalah keadaan di mana sebagian massa tablet melekat pada punch. Penyebabnya adalah granul terlalu basah, tekanan pengempa terlalu kurang, tekanan pengempa mesin tablet kurang, kelembapan ruangan pencetakan terlalu tinggi. Jadi jawabannya adalah perlu dilakukan penambahan waktu pengeringan. Selanjutnya, proses sealing merupakan tahapan dalam pembuatan setiap tablet salut. Pertanyaannya adalah, apa tujuan dilakukan tahap tersebut? Apakah memperkeras permukaan tablet, menghaluskan atau melicinkan permukaan tablet, menambah ukuran tablet, menyesuaikan spesifikasi warna pada produk, atau mengkilapkan tablet? Oke, jawabannya adalah memperkeras permukaan tablet. Tujuan dilakukan proses sealing adalah mencegah terjadinya penetrasi kelembapan air. Apa bahan yang digunakan dalam tahapan tersebut? Apakah akasia, amilum, selak, bensin, atau sukrosa? Untuk mencegah terjadinya penetrasi kelembapan air diperlukan selak ya. Selak telah digunakan untuk ya sebagai bahan sealing coat ya pada tablet inti atau melindungi dari kelembapan sebelum dilakukan proses salut film atau salut gula. Nah, ini selak. Pertanyaan selanjutnya adalah, proses smoothing merupakan tahapan dalam pembuatan sediaan tablet salut. Apa tujuan dilakukan tahapan tersebut? Apakah memperkeras permukaan tablet, menghaluskan atau melicinkan permukaan tablet, menentukan bentuk tablet, menyesuaikan spesifikasi warna pada produk, atau mengkilapkan tablet? Oke, proses smoothing atau grossing adalah memperbesar badan tablet dan penghalusan. Ini adalah peristiwanya. Jadi jawabannya adalah menghaluskan atau melicinkan permukaan tablet. Tujuan dilakukan proses polishing adalah mencegah kontak langsung uap air dengan permukaan tablet. Apa bahan yang digunakan dalam tahapan tersebut? Akasia, amilum, cera carnauba, gelatin, atau sukrosa? Iya, jawabannya adalah cera carnauba. Polishing atau glossing adalah pengkilapan. Mengkilapkan tablet memudahkan aliran dan gerakan tablet pada pengemasan. Mencegah kontak langsung uap air dengan permukaan tablet. Dikerjakan dengan polishing pan yang berbeda dan bahan yang digunakan bisa cera alba, cera carnauba, atau lilin talon. Soal selanjutnya adalah, tujuan penggunaan polimer enterik dalam pembuatan tablet salut enterik adalah melindungi bahan aktif dari pengaruh asam lambung. Apa bahan yang digunakan dalam tahapan tersebut? Ya, jawabannya adalah selulosa asetat tahlat ya. Sticking merupakan permasalahan yang terjadi dalam proses penyalutan tablet. Bagaimana cara penyelesaiannya? Apakah mengurangi kecepatan penambahan larutan salut, mengubah posisi nozzle, menyesuaikan jenis plasticizer, mengombinasi dengan jenis plasticizer, atau mempercepat laju coating pan? Sticking adalah kondisi terlalu basah atau lapisan salut terlalu tebal, menyebabkan tablet lengket dengan tablet lain maupun dengan coating pan. Pengeringan pada saat tablet saling berdekatan, bagian dari salut film masih lengket dengan pan atau dengan tablet. Ini kondisinya. Jadi solusinya adalah mengurangi kecepatan penambahan larutan salut.
Pertanyaan selanjutnya adalah picking merupakan permasalahan yang terjadi selama proses penyalutan tablet. Bagaimana cara penyelesaiannya? Menambah kecepatan penambahan larutan salut, mengubah posisi nozzle, meningkatkan suhu pengeringan dan volume udara, mengombinasi dengan jenis plasticizer, atau mempercepat laju coating pak. Picking adalah copotnya fragmen polimer dan lengket pada tablet lain. Penambahan cairan pelarut terlalu banyak, kurangnya fungsi sistem pengering. Jadi cara penyelesaiannya adalah meningkatkan suhu pengeringan dan volume udara. TTK pada bagian R&D, suatu industri farmasi akan melakukan trial error pada formula oral disinfektan tablet domperidone HCl dengan komposisi beberapa bahan tambahan. Apa bahan pengisi yang digunakan dalam pembuatan tablet? Avisel, amilum, laktos, manitol, atau HPMC? Ya, jawabannya adalah manitol. Manitol adalah bahan diluent kurang lebih 10-90% yang bisa digunakan dalam pembuatan tablet kunyah. Selanjutnya, persyaratan sediaan tablet sublingual harus larut sempurna kurang dari 1 menit. Apa bahan penghancur yang digunakan dalam pembuatan tablet? Iya, jawabannya langsung muncul ya, clascovidone. Ya, clascovidone adalah bahan super integran. Harapannya dengan ajang penyampuran ini proses larutnya lebih cepat. TTK di bagian R&D ingin memproduksi tablet menggunakan metode kanalisasi basah. Proses pembuatan dimulai dari penimbangan hingga pengemasan. Manakah yang termasuk produk ruahan? Oke, kita lihat dari prosesnya. Bahan baku terdiri dari bahan aktif dan bahan tambahan, dilakukan proses pencampuran, ya mau dibentuk massa granul atau hanya dicampur, itu adalah produk antara. Setelah itu dilakukan proses pencetakan, itu adalah produk ruahan, hasilnya adalah tablet. Lalu dilakukan proses pengemasan, itu adalah produk setengah jadi. Lalu dimasukkan ke dalam secondary packaging, itu adalah produk jadi. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, manakah yang termasuk produk ruahan? Iya, jawabannya adalah tablet inti. Ya. Pada pembuatan tablet, proses pengeringan merupakan tahapan yang penting agar tidak terjadi permasalahan binding ataupun sticking. Apakah kelas ruangan yang tepat untuk melakukan proses tersebut berdasarkan CPOP? Apakah kelas A, B, C, D, dan E? Iya, jawabannya adalah kelas C. Dalam proses pembuatan tablet, kelas ruangannya diatur berdasarkan CPOP, ada kelas C maupun kelas D. Kelas C adalah ruang produksi non-steril, dimulai dari penimbangan bahan baku, ruang mixing, ruang cetak, ruang filling, dan ruang kemas. Sedangkan kelas D adalah ruang pengemasan primer, ruang timbang, laboratorium mikrobiologi, atau ruang preparasi, atau ruang uji potensi, atau ruang sampling di bagian gudang. Kalau kelas E adalah koridor yang menghubungkan ruang ganti dengan area produksi, area stacking, ya, atau bahan kemas, dan ruang kemas sekunder. Pertanyaan selanjutnya adalah pembagian kelas ruang yang sesuai CPOP dalam memproduksi sedang steril bertujuan untuk meminimalkan kontaminasi silang terhadap mikroorganisme, partikel, dan pirogen. Apakah kelas ruangan yang sesuai untuk melakukan proses filling pada produk ruahan dalam wadah? Ya, jawabannya adalah kelas A. Proses pencucian botol infus dilakukan di kelas 3. Berapa jumlah maksimum partikel per meter kubik dengan ukuran lebih dari 0,5 mikron yang diperbolehkan? Berapa jumlah maksimum partikel dengan ukuran lebih dari 0,5 mikron yang diperbolehkan? Apakah 352, 3520, atau 35.200, atau 352.000, atau 3.520.000? Oke, berdasarkan ini ya, pengaturan terkait jumlah maksimum yang diperbolehkan dalam kondisi istirahat atau kondisi produksi atau operasional, bahwa proses pencucian botol infus itu dilakukan di kelas 3 atau kelas C. Jadi jumlah maksimum yang diperbolehkan adalah 3.520.000. Setiap produk jadi perlu dilakukan registrasi obat supaya mendapatkan izin edar dari Badan POM. Berapa jumlah digit
nomor pada kemasan tersebut, 9, 10, 12, 13, atau 15. Oke, jumlah digit untuk produk obat tradisional adalah 9, untuk produk alkes 10, produk kosmetik ada 10, produk makanan pangan 12, dan produk jadi adalah 15. 15 ini terdiri dari 3 huruf dan 12 angka. Ya, jawabannya 15. Oke, semoga video ini Anda diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal UKTPK dan hasilnya optimal.